Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Kita bersama-sama pada kesempatan ini di Gereja Santo Yusuf. Pagi ini akan mengantar dua saudara kita, Mas Bram dan Mbak Agnes, yang akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Selamat datang di gereja ini. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersamamu. Dan terimalah percikan air suci ini, semoga menguduskan hati Anda berdua, sehingga pantas menerima berkat Tuhan yang begitu agung untuk perkawinan Anda. Romo Antonius Gunardi Prayitno, MSF, yang kami hormati, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Barnabas Bram Suarga dan Agnes Novia, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja, agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Barnabas Bram Suarga dan Agnes Novia, dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Karena itu mari sekarang bersama-sama memasuki rumah Tuhan, sumber segala mohon berkat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya persilahkan duduk. Para romo, para suster, para Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda, selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan ini menjadi kegembiraan bagi kita bersama-sama bisa menyaksikan, mendoakan, dan mengantar Mas Bram dan Mbak Agnes yang sudah mempersiapkan diri dengan kasih mereka satu sama lain. Hari ini di hadapan kita semua akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Tentu ini merupakan peristiwa yang luar biasa dan penuh berkat bagi kita semua. Kebetulan hadir dalam Ekaristi ini 4 romo. Tidak setiap perkawinan selalu dihadiri oleh banyak imam. Mungkin saya perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah Romo Anton Gunardi, selaku pastor paroki dari paroki Santo Yusuf Pati ini. Kemudian kanan saya ini Romo Rudi Hardono, tinggal di Boyolali, tetapi per 1 Juli akan menjadi vikep kevikepan Semarang. Jadi vikep kita semua di Semarang. Kemudian sebelahnya adalah Romo Heri, tinggal atau sebagai pastor paroki Tanah Mas di Semarang, tetapi sekaligus juga rekan di kampus. Saya juga Romo Sugi, saya juga rekan Mas Bram di kampus dan tinggal di Semarang. Maka kita syukuri kebersamaan kita, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat. Dan apapun yang Anda terima hari ini, jaga seumur hidup Anda. Terutama sakramen perkawinan yang Tuhan anugerahkan, semoga menjadi kekayaan rohani untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Semua yang hadir datang untuk mendukung, untuk mendoakan. Moga-moga sungguh-sungguh menjadi sukacita dan berkat bagi Anda berdua. Karena itu mari sekarang kita bersama-sama mempersiapkan diri supaya kita pantas dan layak ikut ambil bagian di dalam Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang
Anak domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, melalui rasul-rasulmu Santo Petrus dan Paulus, Engkau telah memberikan dasar-dasar iman Kristiani kepada gerejamu. Semoga berkat doa-doa mereka, Engkau membantu kami untuk memperoleh keselamatan abadi. Saat ini pula, Engkau berkenan menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga hamba-Mu, Barnabas Bram Suarga dan Agnes Novia, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya sepanjang hidup mereka. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman-firman Tuhan. Nanti ramalan Injil. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu
dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti Petrus serta Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegelapan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sedari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, kutegaskan
apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, para murid Yesus baru saja selesai sarapan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka. Katanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, terutama Mas Bram dan Mbak Agnes. Kami ada 4 imam. Siapa yang mau kamu pilih untuk memberikan homili atau pesan-pesan? Semuanya? Nanti sampai resepsi tidak rampung. Ya, saya berharap sebenarnya yang memberikan nasihat itu adalah Romo Rudi, yang kebetulan tidak lain adalah omnya Mas Bram ini karena kakak putra dari kakak Romo Rudi. Gitu ya Romo? Yang kakak berarti yang mana? Yang kakaknya Romo Rudi yang mana? Oh Bapak. Ya. Gimana Romo?
Ya nanti biar Romo Rudi memberi nasihat sehari-hari, setiap hari kalau perlu diberi nasihat sampai usia tua nanti. Para Romo, Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Mas Bram meminta saya untuk ikut dalam perkawinannya pada hari ini, sebenarnya saya kaget. Karena saya tidak tahu bahwa Mas Bram itu punya pacar. Sangat menyimpan rapat-rapat. Bahkan sampai saat ini saya baru tahu Mbak Agnes itu ada ini. Gitu ya. Ya sudah ngomong sana sini, tetapi ya sekali lagi baru tahu itu. Oh, maka pertanyaan saya, loh, terus dia pacar toh Mas? Dan akhirnya hari ini apa yang menjadi harapan Mas Bram dan tentu juga Mbak Agnes terlaksana sebuah perkawinan suci yang akan dilangsungkan atau berlangsung pada kesempatan ini. Tentu saya mensupport, mendukung catatan-catatan dari para Romo yang mengenal Anda baik, tetapi tentu juga terus harus memperjuangkan supaya ikatan suci itu terjaga baik. Ya. Anda sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama punya pekerjaan, sudah sama-sama mempertimbangkan pasti dengan segala resiko, tantangan, dan tanggung jawabnya. Sudah kursus juga, maka sebenarnya tidak perlu banyak homili, ya, karena sudah tahu segala-galanya. Hanya memang kita menyadari sedewasa-dewasanya kita, semampu-mampunya kita, tetapi Bapa Suci itu tetap mengingatkan kepada kita semua, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sedang berencana ini, bahwa tidak ada pribadi yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada mereka yang sudah saat ini siap untuk saling menerima sakramen pun juga bukanlah orang-orang yang sempurna. Ketidaksempurnaan ini tentu kalau tidak disikapi dengan baik bisa menggagalkan cita-cita baik yang sudah direncanakan, yang mau dibangun. Ketidaksempurnaan ini kalau tidak disadari dari awal tentu bisa menjadi penghambat dalam rangka membangun cita-cita berumah tangga. Maka saya rasa sharing atau pengalaman hidup dari Santo Petrus dan Paulus yang pada hari ini kita rayakan, bagi saya bisa memberikan suatu pesan-pesan yang sangat berharga, baik bagi kita yang sudah berumah tangga maupun secara khusus bagi Mas Bram dan Mbak Agnes yang akan memasuki hidup berumah tangga melalui perkawinan suci yang sedang kita langsungkan bersama-sama ini. Apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dan juga oleh Santo Petrus dalam firman-firman tadi, Santo Paulus menyadari bahwa di dalam hidupnya itu selalu ada campur tangan Tuhan yang senantiasa turut serta menentukan pilihan-pilihan hidup. Santo Paulus menyadari betul bahwa jalan hidup yang saat ini ditempuhnya itu adalah jalan hidup yang ditentukan Tuhan kepada dia. Ia semula tidak tahu bahwa itu adalah jalan hidupnya seperti ini, tetapi Tuhan mampu menentukan, memilihkan jalan hidup. Maka dalam setiap rencana-rencana baik dalam kehidupan kita tidak pernah ini hanya keputusan pribadi, tetapi dalam keputusan ini Tuhan turut campur tangan dan mengambil bagian di dalamnya. Maka saya percaya di dalam rencana-rencana baik Mas Bram dan Mbak Agnes bukan hanya sekedar pilihan mereka berdua, bahwa di antaranya ada kecocokan hati, ada kesesuaian, ada pikiran yang sejalan, dan akhirnya di antaranya ada tumbuh rasa cinta yang membuat mereka mengikat satu sama lain untuk sementara. Tetapi di dalam cinta dan relasi yang suci itu, Tuhan pun
juga mengambil bagian di dalamnya. Maka selalu hendaknya disadari bahwa perkawinan ini bukan hanya rencana baik Anda berdua. Perkawinan ini juga rencana Allah melalui Anda. Sehingga di dalam ikatan yang Anda bangun, sebenarnya Tuhan turut serta memilih bahwa Andalah satu sama lain yang dipilih Tuhan untuk membangun kehidupan bersama. Maka menyadari akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga akan membuat dalam diri kita bahwa hubungan baik yang dimulai ini bukan hubungan manusiawi saja, bukan hubungan relasi sosial saja, tetapi ini juga hubungan ilahi dan sekaligus juga ada relasi spiritual karena Tuhan turut mengambil bagian. Melalui ikatan suci itulah Tuhan nantinya akan menitipkan rencana-rencana baik Tuhan kepada Anda berdua. Di dalam bacaan Injil, kita menyadari pula bahwa bagian penting dari sebuah tanggung jawab menjalani kehidupan, salah satunya adalah kehidupan berumah tangga adalah kasih. Para rasul menyadari betul ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Tuhan menanting mereka, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Petrus menjawab, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Barulah Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi sampai 3 kali, sampai Petrus pun menangis karena ditanya sampai 3 kali, seolah-olah Tuhan itu tidak percaya dengan jawabannya. Tetapi bukan karena Tuhan tidak percaya, melainkan karena Tuhan menganggap ini hal serius yang tidak hanya sekedar dijawab dengan basa-basi, tetapi dijawab dengan kedalaman hati dan juga dengan komitmen. Tentu hal yang sama juga akan terjadi di dalam diri Mas Bram dan Mbak Agnes. Sebelum janji perkawinan dinyatakan, juga ada pertanyaan-pertanyaan kesanggupan yang akan dijawab oleh kedua mempelai. Salah satu pertanyaan yang tentu ditanyakan kepada para rasul juga ditanyakan kepada mempelai. Apakah engkau mengasihi? Mengasihi mendasari, bahkan menjadi prasyarat bagi para rasul untuk menggembalakan jemaat. Mengasihi, mendasari, dan menjadi prasyarat juga bagi orang yang mau menikah. Maka hal yang sama juga nanti akan ditanyakan kepada kedua mempelai ini, apakah engkau mengasihi satu sama lain? Seandainya jawabannya tidak atau ragu-ragu, maka saya juga tidak akan melanjutkan upacara ini. Tidak usah dijawab sekarang. Karena itu prasyarat. Sebuah perkawinan tanpa cinta, maka hanya akan menjadi ruang kesengsaraan seumur hidup. Tetapi sebuah perkawinan dengan cinta akan menjadi ruang sukacita seumur hidup. Maka cinta, sekali lagi, bukan hanya sekedar formalitas, tetapi mendasari. Maka cinta manusiawi suami istri akan dikuduskan oleh Tuhan supaya cinta itu menjadi cinta ilahi yang tidak pernah akan goyah sekalipun tantangan, persoalan, kesulitan, pergumulan hidup kadang-kadang dialami dalam perjalanan hidup. Karena Allah sendiri dalam mencintai manusia sekalipun kadang-kadang dikhianati oleh umatnya, tetapi ia akan tetap setia mencintai. Dan saya juga percaya kepada Mas Bram dan Mbak Agnes, ketika cinta ini menjadi cinta ilahi, maka persoalan-persoalan yang mungkin nanti dialami dalam perjalanan hidup karena kerapuhan dan kelemahan kita,
maka cinta itu akan tetap terjaga. Mengapa Tuhan mengatakan cinta itu begitu penting? Karena tadi juga disampaikan di dalam firman-Nya, ketika kamu masih muda, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kamu bisa berpikir apapun yang kamu pikirkan. Kamu bisa berkehendak apapun yang kamu kehendaki. Tetapi ketika kamu sudah diikat, maka hidupmu akan senantiasa terikat seumur hidupmu. Demikian juga sebuah perkawinan. Ketika kamu belum menikah, kamu bisa pergi kemanapun. Mau 3 hari tidak pulang pun tidak ada yang mencari. Mau tidak ada kabar pun tidak ada yang mencari. Mau berbuat apapun juga mungkin tidak ada yang menyalahkan. Tetapi ketika sudah menjadi suami istri, maka komunikasi akan senantiasa menjadi bagian penting dalam kesehariannya. Pergi 3 hari, 4 hari tanpa kabar, itu sudah suatu kekonyolan rumah tangga. Maka inilah yang Tuhan ingatkan, cinta akan mendasari sebuah perkawinan, karena perkawinan itu nanti akan mengikat banyak hal di dalam hidup Anda. Punya gaji disimpan sedikit saja akan dimarahi pasangannya, kok ora kabeh serahke. Mau pergi kemana-mana juga akan harus ngomong, padahal semula juga mau pergi kemanapun juga nggak ada yang harus dipamiti. Mau apapun nanti akan juga kita itu harus saling berkomunikasi, saling menjaga hati satu sama lain. Nyimpen nomor WA yang meragukan juga bisa menciptakan persoalan ki sopo, apalagi kalau tidak dijawab. Bisa menjadi macam-macam hal soal karena akan mengikat. Maka ada orang yang sangat pesimis menghadapi rumah tangga. Ketika masih bebas merasa ini adalah surgaku. Tapi ketika sudah memasuki perkawinan, saya akan memasuki gerbang neraka. Karena merasa akan banyak peraturan-peraturan yang akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Maka sekali lagi, cinta harus mendasari, bukan cinta saat cocok, tetapi cinta dalam segala keadaan, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika kita mampu menjaga perkawinan, menjaga cinta, merawat perkawinan, dan menghadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup, maka cita-cita hidup berumah tangga atau cita-cita perkawinan, saya yakin akan bisa didekati, bahkan akan bisa dicapai. Dan itu sebenarnya tidak lain adalah rencana Tuhan. Kebahagiaan. Anda nikah memang ingin bahagia. Ya. Bahagia dalam kebersamaan. Maka semoga kebahagiaan itu senantiasa menjadi orientasi. Hindari apa yang tidak membahagiakan. Supaya kebahagiaan sehari-hari setiap saat selalu menjadi energi yang Anda bangun. Nah, yang kedua adalah kesejahteraan. Orang berumah tangga harapannya adalah sejahtera baik secara lahir, secara batin, secara rohani. Secara lahir tentu didukung pula oleh pekerjaan-pekerjaan karya Anda, supaya apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari tercukupi dengan baik. Maka antara pendapatan dan pengelolaan harta, kekayaan, atau keuangan tentu menjadi penting. Kita mendapat uang atau mendapat gaji atau mendapat upah, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik juga tidak akan mensejahterakan. Kesejahteraan batin juga perlu diupayakan melalui kejujuran, melalui komunikasi, melalui hubungan yang baik satu sama lain, menjaga setiap kata-kata kita, jangan sampai kata-kata kita menyimpan sesuatu yang justru bisa mengurangi atau menghilangkan kesejahteraan batin itu. Maka jaga setiap kata supaya kata-kata kita menjadi kata-kata pewartaan yang saling meneguhkan dan menguatkan. Itulah kesejahteraan. Tentu kesejahteraan rohani, Anda sama-sama sebagai orang Katolik, hidupi iman Anda dengan baik. Setiap hari, setiap waktu, di rumah, dimanapun. Karena ketika kita bahagia atau sejahtera rohani kita, akan membuat perjalanan hidup itu semakin dikuatkan oleh Tuhan.
dan perkawinan juga akan menjadi pengalaman penuh berkat. K yang ketiga adalah keturunan. Gereja melalui keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memperkembangkan anggota gereja. Anak dalam sebuah keluarga bukan hanya urusan suami istri, tetapi anak itu juga menjadi harapan gereja. Maka saya berharap ya nanti anak yang lahir, rencana punya berapa? 3. Pak Knes? Sama ya? Orang tua pengharapan berapa, Bu? Manut, Bu, kalau bisa target, Bu. Berapa, Bu? Punya cucu berapa, Bu? Wah, anak yang jaluk telu malah yang jaluk loro. Jadi, Ibu, pinten, Bu? Kinten-kinten pinten, Bu? Kinten-kinten mawon. 3, 2, 3, wis pira berarti? Berarti Mas Bram 2, 3, berarti 6 ya? Kalau bisa lebih dari 3 atau 3, pokoknya saya berharap sih aja ming loro gitu lah, ya. Ya berharap monggo sing ngusahake nguripi ya jenengan ming melu berharap. Setidaknya kami menyadari gereja ini semakin hari semakin agak menurun jumlahnya memang karena angka kelahiran dari keluarga-keluarga Katolik juga makin sedikit. Sehingga lebih banyak usia yang usia sepuh dibanding usia anak. Maka pada saatnya kalau keluarga-keluarga itu hanya menarget anak itu sedikit-sedikit, maka yang nanti dampaknya yang sangat terasa adalah perkembangan gereja yang sangat lambat. Tentu banyaknya anak juga perlu didukung dengan tanggung jawab kaitan dengan proses kedepannya. Ya, jadi ya berharap. K yang terakhir adalah keselamatan. Melalui keluarga, Anda harus bisa saling mengantar masing-masing pribadi mencapai keselamatan itu. Suami mengantar istrinya juga mencapai keselamatan, istri juga mengantar suaminya juga mencapai keselamatan. Artinya apa? Hendaknya Anda bisa saling menguduskan masing-masing pribadi. Tentu dengan cara komunikasi Anda, dengan memperlakukannya Anda pada pasangan hidup, dengan mendoakannya Anda pada pasangan hidup, itu semua akan membuat perjalanan hidup ini sama-sama berjalan menuju kepada keselamatan. Perkawinan bukan hanya urusan di dunia, tetapi perkawinan harus menjadi cara, jalan, di mana Anda dipanggil untuk saling menyelamatkan satu sama lain tadi, atau saling memberkati satu sama lain. Maka saya berharap, sekali lagi, melalui perkawinan ini, nanti begitu banyak berkat yang bisa Anda peroleh, tetapi sekali lagi, yang kami harapkan adalah kasih yang telah Anda mulai saat ini, jagalah dengan baik, dan komitmen awal janji Anda di awal jagalah dengan baik, supaya komitmen untuk hidup bersama satu sama lain yang diikat oleh Tuhan menjadi ikatan suami istri, Anda bukan lagi 2 menjadi tetapi 1. Semoga komitmen awal ini selalu akan Anda jaga, sehingga perjalanan hidup Anda sekalipun kadang-kadang menghadapi terang gelap, menghadapi jalan yang terjal, menghadapi mungkin pengalaman dan pergumulan hidup, Anda tetap pegang janji itu dan meminta bantuan penyertaan Tuhan dalam menjalaninya, dan kasih Anda tetap terikat kasih dalam kekuatan kasih Allah sendiri. Semua yang ada di sini hanya bisa mendoakan Anda yang harus berjuang. Semoga Tuhan memberkati Anda. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita akan bersama-sama memasuki liturgi perkawinan.
Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, keluarga, dan umat beriman, serta hadirin semua. Tuhan memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan Anda berdua untuk menyatakan keinginan Anda. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Maka kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan sebelumnya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan Anda di hadapan semua yang hadir. Barnabas, Bram, Suarga, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Agnes Novia, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Iya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Iya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Iya, saya bersedia. Sekarang tiba saatnya pada janji perkawinan. Saya persilahkan Anda berhadapan satu sama lain untuk secara bergantian mengucapkan janji perkawinan. Umat saya persilahkan untuk berdiri. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Barnabas Bram Suarga, memilih engkau, Agnes Novia, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia dan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Agnes Novia, memilih engkau, Barnabas Bram Suarga, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan semua yang hadir, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan yang sah menurut hukum Gereja Katolik. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Mari mohon berkat untuk cincin perkawinan. Ya Tuhan,
berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Barnabas Bram Suarga, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu, Agnes Novia, sebagai lambang cinta dan kasihmu kepadanya seumur hidupmu. Agnes Novia, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu Bram Suarga sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya seumur hidupmu. Bram, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Bram dan Agnes, sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai keluarga baru. Untuk itu, mohonlah restu kepada orang tua kalian untuk perjalanan hidup berkeluarga selanjutnya.
Berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini, agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu, serta Bunda Maria di tengah keluarga baru ini, dan dapat memberikan dorongan untuk saling berkorban satu sama lain, dan menjadi sumber pengharapan, penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang membaca. Terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Atas. Nanti penandatanganan setelah doa kepada Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Bram dan Agnes. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, mari kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui permohonan-permohonan. Semoga Barnabas, Bram Suarga, dan Agnes Novia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci lalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung, salam damai, dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia, Bram dan Agnes, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati dan mempersatukan mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah menyatukan mereka demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita.
bagi kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami menyiapkan persembahan di altar-Mu pada hari raya Rasul-Mu Santo Petrus dan Paulus. Semoga kami yang tak dapat mengandalkan jasa kami sendiri boleh menikmati belas kasih-Mu yang menyelamatkan, terlebih dalam perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Maka kami mohon semoga pula Engkau yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau berkenan menyatukan manusia dan menganugerahi martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggilnya untuk mengamalkan cinta. Engkau mengundangnya untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Maka misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Demi Kristus, pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Rubiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu Barnabas Bram Suarga dan Agnes Novia yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, khususnya Rasul Petrus dan Paulus, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri bersatu hati dalam doa dan nyanyian Bapa kami. Datanglah
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan berkenan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam ikatan perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang Kau persatukan dalam perkawinan. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri sebagai suami istri, sehingga kerukunan mereka patut dicontoh dan keluarga mereka dibahagiakan dengan keturunan. Tuhan, semoga di dalam suka dan duka mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Semoga di dalam setiap perjuangan hidupnya mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan sorga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama roh. Kita berbagi damai satu sama lain karena Kristus dan Kristus dan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Oleh karena itu berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga santapan ini mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Darah Kristus. Itu darah Kristus. Itu darah Kristus. Itu darah Kristus. Itu darah Kristus. Darah Kristus.
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Marilah kita berdoa. Kami mohon ya Tuhan, semoga umat beriman yang telah engkau terangi dengan ajaran para rasul, dikuatkan dengan sakramen surgawi ini. Semoga Ekaristi yang menjadi pernyataan cintamu kepada kami memampukan juga kedua mempelai dan membuat kami semua untuk berani membagikan cinta kami kepada sama. Kedua mempelai ini telah kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberi kesaksian iman kepada sama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain sampai akhirnya kami kau satukan bersama di kau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Memimpin perayaan Ekaristi yang suci ini untuk pemberkatan kedua mempelai. Dan kami juga berterima kasih kepada petugas liturgi, para lektor dari keluarga Magelang ya, terus pemazmur dari murid ya, siswa ya, siswa sertifikat Santo Fransiskus Asisi Semarang, dan juga paduan suaranya ya. Selamat, suaranya indah dan bagus. Jangan khawatir, besok mata kuliahnya Mas Bram dapat A+. Dan juga petugas tatib dari wilayah Albertus. Selamat juga, seragamnya baru. Tidak lupa kami ucapkan juga para suster, Ibu Dr. Irin Hartuti, MPD selaku Ketua SPKAT, serta seluruh para dosen, staf, dan keluarga besar STPKAT Semarang Santo Fransiskus Asisi, dan kepada Ketua PP Polri Cabang Pati, Bapak AKBP Purnawirawan P. Suparyanto, beserta Ibu, keluarga besar mempelai dari Mbak Agnes, keluarga besar dari mempelai Mas Bram, dan juga keluarga besar wilayah Albertus, dan seluruh umat yang hadir pada hari ini yang bersama-sama mendoakan perayaan Ekaristi yang suci ini. Yang terakhir, tentunya kita juga bersama-sama mengucapkan atas pelantikan Romo F.X. Sugiana PR sebagai Vikaris Jenderal dan Romo Yohanes Baptista Rudi Hardono PR sebagai Vikaris Episkopal Semarang. Sekali lagi selamat. Sebelum saya akhiri, nanti setelah berkat penutup, jangan buru-buru pulang karena ada sesi foto bersama kedua mempelai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, berkah dalam. Sekarang mari bersama-sama kita akan memohon berkat Tuhan. Setelah itu kedua mempelai akan berdoa kepada Bunda Maria dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas sebelum akhirnya foto. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa dan pemberkatan perkawinan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Yusuf dan Santa Maria, engkaulah pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Karena keberanian dan kerelaanmu telah lahir ke dunia ini Putramu Yesus Kristus, Tuhan kami. Bersama Yesus itulah keluargamu yang kudus dari Nazaret telah kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria, dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan teladan keluarga kudus-Mu dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau ya Yesus, cahaya mulia dari Allah Bapa. Terpujilah Engkau ya Maria, Bunda dan perawan yang murni. Terpujilah Engkau ya Yusuf, Ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oh